Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan selalu baik, masih hidup, amin. Kalau kita masih hidup, kita puji Tuhan. Karena Alkitab berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya mau ada tantangan, mau ada pergumulan, selama kita masih hidup, kita bersyukur pada Tuhan. Karena kita masih hidup, ada pertolongan, ada rahmatnya, ada anugerahnya, ada kasih karunia yang luar biasa. Selamat datang dalam program Kita Kamu Hebat. Dan selamat datang secara khusus dalam program PHM, Please Help Me. And it's Monday, iya kan? Dan setiap Monday, setiap hari Senin, kita berbincang-bincang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan saya berdoa supaya pertanyaan ini mewakili banyak orang. Dan untuk supaya pertanyaan saudara dapat kami jawab, saudara bisa ketik hashtag, lalu PHM, ya kan? Dan yang dipilih oleh tim itu yang akan dibahas kemudian, ya kan? Dan kita hari ini akan membahas tentang sebuah pertanyaan. Mengapa saya sudah ke gereja, tetapi susah sekali buat saya untuk lepas dari ini dia, pornografi. Ya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang bilang, saya udah ke gereja, saya pikir saya udah bebas dari segala pornografi. Saya juga bingung kenapa masih saya terbelenggu dengan pornografi ini. Nah, buka Alkitab kita sama-sama dan saya harap setiap saudara bisa menerima berkat hari ini, khususnya adik-adik muda. Dan persoalan pornografi bukan hanya adik-adik muda, ada ibu-ibu rumah tangga terikat dengan pornografi, ada suami-suami terikat dengan pornografi, ya kan? Bahkan ada orang-orang yang sudah pensiun masih terikat dengan pornografi, saudara. Jadi pornografi bukan hanya ikatan terhadap orang-orang muda, bukan hanya ikatan terhadap remaja, tapi mulai dari anak-anak kadangkala yang terikat dengan urusan pornografi. Dan bahkan sampai suami istri terikat dengan urusan pornografi, saudara, dengan ikatan alat-alat seks dan lain-lain, saudara. Karena ini memang belenggu yang sangat kuat. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kemudian bukan hanya belenggu, karena urusan pornografi ini juga urusan miliar dolar, saudara, yang dimainkan di sini. Karena apa? Karena ini adalah perputaran bisnis yang sangat-sangat besar, saudara. Sehingga promotionnya harus sangat kuat untuk menyeret banyak orang masuk dalam dunia pornografi ini, saudara. Jadi ini ikatannya itu akan terus coba mulai dari remaja, bahkan sekarang turun sampai anak-anak, remaja, orang muda, bahkan sampai keluarga-keluarga. Karena apa? Karena ini bukan hanya belenggu iblis semata, tetapi juga ini adalah proses pendapatan keuangan bisnis yang sangat besar, saudara. Itu liciknya iblis, saudara. Ini liciknya iblis. Dan ada banyak orang tanpa disadari sudah pelayanan, sudah pergi ke gereja, tapi masih kecanduan dengan pornografi ini. Lihat Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, jika matamu hanya senang melihat hal-hal yang sifatnya pornografi, ya kan, baik tayangan, baik segala macam, ya kan, lalu ikut-ikut akun-akun yang memang jual ketelanjangan, nakedness, hal-hal yang bersifat seks bebas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa disadar ini adalah belenggu yang memancing. Dan Alkitab bilang, jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jadi mata kita tetap harus memandang hal-hal yang baik. Matius 6 ayat 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita anak Tuhan, matanya udah gelap, ya gelap semuanya, saudara, ya kan. Markus 9 ayat 47. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik kau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal-hal yang sifatnya pornografi ini sesuatu yang sangat serius. Sesuatu yang sangat serius, saudara. Nah, makanya dalam pendahuluan saya jelaskan pada dasarnya pornografi adalah belenggu jiwa yang merupakan ikatan iblis yang merusak hidup dan pikiran seseorang. Jadi ini belenggu di jiwa, iya kan?
Tetapi sebetulnya ikatan iblis yang mau merusak hidup dan pikiran seseorang. Karena orang kalau sudah dikuasai oleh pornografi, maka ujung-ujungnya hidupnya pasti rusak. Karena pikirannya sudah rusak. Nah, adapun langkah-langkah ikatan pornografi dimulai dari, ya ini kan. Jadi yang pertama level 1 misalnya. Ya kan, apa itu level 1? Ya kan, dan ini ditemukan oleh para psikiater, saudara. Ya kan, dimulai dari level 1. Melihat pornografi sekali atau 2 kali setahun. Dan paparannya sangat terbatas. Gitu ya kan, ya cuman masih takut-takut, masih malu-malu gitu. Nah, level 2-nya udah mulai beberapa kali setiap tahun, tapi tidak lebih dari 6 kali. Dan biasanya mulai ada fantasi-fantasi meskipun sangat minimal, ya kan. Lalu selanjutnya level 3 mulai muncul tanda-tanda kecanduan sebulan sekali, mulai coba menahan diri tapi mulai agak liar lagi, ya kan. Level 4-nya mulai mempengaruhi fokus untuk tugas sehari-hari karena udah beberapa kali dalam sebulan gitu ya kan. Nah, level 5 ini udah sangat berbahaya karena setiap minggu berusaha keras untuk berhenti namun mulai mengalami gejala withdrawal. Jadi ada keinginan untuk berhenti tetapi terikat lagi dan fantasinya mulai semakin liar ya kan. Dan biasanya ini kemudian sudah mulai dibarengi dengan aktivitas-aktivitas seksual misalnya ya kan, seperti onani, masturbasi, lalu tindakan-tindakan seksual yang lebih frontal, saudara. Baru level ke-6, setiap hari untuk memikirkan pornografi menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, ikatan iblisnya, iblis nggak tunggu sampai level 5 ya kan, tapi terus ya kan sampai level 6 akhirnya mulai mengikat betul-betul pikirannya. Lihat perempuan pakai baju lengkap aja, lihat laki-laki pakai baju lengkap, pikirannya udah liar karena udah ikatan pornografinya itu udah betul-betul merusak jiwanya, merusak pikirannya. Dan level 7, perasaan ketidakberdayaan dan keputusasaan bila tidak melihat pornografi, konsekuensinya sangat negatif. Jadi ini udah sangat belenggu, ini udah edik nih gitu ya kan, udah sangat mengikat, membelenggu, dan hari-hari pikirannya sangat liar, saudara. Jadi itu sebabnya kita bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Kadang-kadang kita cuman pengen tahu kok pendeta, cuman mau lihat filmnya gitu. Cuman pengen tahu kok pendeta, cuman pengen ngalamin apa sih itu yang seperti itu gitu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan main-main sama iblis. Iblis sekali kita buka celah, dia ikat, dia belenggu dan hancurkan hidup kita, ya kan? Nah, adapun ciri seorang yang kecanduan pornografi misalnya, ya kan? Yang pertama, sering nampak gugup apabila ada yang mengajaknya komunikasi, menghindari kontak mata gitu. Kelihatan gitu kan. Nah, apa? Karena buat dia, kalau dia lihat seseorang apalagi lawan jenis, itu pikirannya udah liar gitu. Jadi, jangan. Dan kadang-kadang tanpa disadari lagi ngomong, matanya itu mengarah kepada hal-hal yang menuju kepada hal-hal yang berbau seksual, saudara, ya kan? Lalu yang kedua, tidak punya gairah aktivitas, ya kan? Prestasinya menurun karena yang dia pikirkan bagaimana di kamar sendiri, ya kan? Untuk melakukan hal-hal yang bebas gitu. Apalagi zaman sekarang. Dulu mungkin pornografi harus dicari, saudara, ya kan, di tempat-tempat khusus. Zaman sekarang cuma urusan pencet-pencet jempol kok, saudara. Semuanya sudah tersedia di handphone. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini membutuhkan iman untuk berkata tidak pada segala bujuk rayu pornografi ini. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan pornografi ada orang lain yang untung, tapi hidup kita akan binasa, hancur, sengsara, dan menderita, saudara, ya kan? Selanjutnya akhirnya mulai malas, enggan belajar, enggan bergaul, sulit berkomunikasi, ya kan? Dan hubungan sama suami, sama istri, sama keluarga udah semakin parah, saudara. Kenapa? Karena menyendiri itu adalah surganya, ya kan? Istilah dari orang-orang yang terikat dengan pornografi adalah kesendirian adalah surga kebahagiaan, ya kan. Selanjutnya enggan lepas dari gawainya, gadgetnya. Bahkan bila ditegur dan dibatasi penggunaannya, akan marah karena dia tahu itulah kenikmatannya, itulah kesukaannya, ya kan. Dan akhirnya senang menyendiri, terutama di kamarnya, menutup diri, ya kan. Dan akhirnya antisosial, ya kan. Mulai melupakan kebiasaan baiknya, ya kan. Doa dan lain-lain mulai semakin ditinggalkan. Lalu kemudian ada dalam kumpulannya terus-menerus gitu, yang memang lebih asik untuk membahas hal-hal tentang pornografi ini, dan kemudian bermasalah dengan kerohaniannya. Ada yang malas ke gereja, malas berdoa, tapi sebaliknya. Jangan salah, iblis juga licik. Ada yang justru sebaliknya, ya kan? Makin dia hidup dengan pornografi, makin dia mau kelihatan seperti rohani gitu, supaya orang tuanya tidak mencurigai dia, supaya orang di sekitarnya tidak mencurigai dia. Enggak kok, dia ngomongnya Tuhan terus kok gitu, ya kan. Tetapi kelihatan dari gerak-geraknya, dari sikap-sikapnya, dari model-modelnya, orang seperti itu kelihatan sekali. Itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat kalau orang tiba-tiba menjauh atau sebaliknya, ya kan, selalu ngomong Tuhan dan lain-lain, padahal kita lihat ada sesuatu yang nggak beres. Nah, jangan-jangan diterikat dengan pornografi ini atau porno aksi ini. Nah, bagaimana bebas? Itu yang paling penting.
Karena kita nggak mau tahu apa yang sedang terjadi dengan hidup saudara hari-hari ini. Apa yang pernah terjadi dalam hidup saudara, kita nggak mau tahu. Tetapi apa yang kau akan buat setelah hari ini kau mengetahui kebenarannya. Yang pertama, bebas dari pornografi. Sadari kerusakan serius yang dikerjakan oleh pornografi. Ingat, rusak. Kalau saya terus begini, pikiran saya rusak. Akhirnya tubuh saya rusak. Akhirnya kemudian saya tidak akan bisa membangun hari depan dengan relation yang bagus. Kenapa? Karena sudah rusak otak saya. Sudah rusak jiwa saya dengan pornografi. You need deliverance from God. Engkau butuh kelepasan dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan, sehingga engkau merdeka dengan kemuliaan. Yang kedua, usir setan yang mau membelenggu hidup dengan pornografi. Usir dalam nama Yesus roh-roh yang membuat saya hidup dengan pornografi, iya kan? Sehingga ada orang-orang tertentu hidupnya dengan alat-alat seksual, hidupnya dengan tayangan-tayangan cabul, hidupnya dengan bacaan-bacaan cabul. Setiap kali dia pegang handphonenya ada saja yang dia lihat yang berhubungan dengan hal yang cabul. Dalam nama Yesus, engkau harus lawan setan itu. Karena itu setan yang membelenggu saudara. Sehingga akhirnya kalaupun sudah pacaran, otak sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah. Saudara sendiri tetap yang sudah pikirkan hal-hal yang berbau cabul, saudara. Pornografi ini adalah pintu masuk untuk kehidupan yang penuh dengan percabulan, saudara. Selanjutnya, ambil langkah tegas untuk membuang sisa-sisa bahan-bahan pornografi dan aplikasi-aplikasi yang dapat memancing. Jadi kalau saudara masih punya bukunya, masih punya aplikasinya, masih punya cara-caranya untuk bisa membuka hal-hal cabul. Karena pemerintah mau tutup bagaimanapun hal-hal cabul, tetap saja orang yang terikat dengan pornografi lebih pintar, saudara. Lebih pintar, dan sekali lagi saya bilang, that is a business. Ya kan, istilahnya ada uang, ada barang, bos, ya kan. Jadi kalau kita tahu caranya, ada saja. Jadi sebagai hamba Allah, saya mau bilang tutup semuanya, ya kan. Ikuti aja pemerintah, bahwa memang sudah diblok semuanya, ya kan. Dan kita sendiri harus dewasa untuk itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagaimana kita bebas. Yang pertama ya kita harus mau dulu gitu. Kalau kita nggak mau ya nggak pernah bisa bebas. Kalau kita bilang ya habis gimana ya, kalau kita udah mulai ya habis gimana ya nggak bakal selesai. Tapi kalau kita mau, ikuti. Satu, sadari kerusakan serius akan dikerjakan oleh pornografi. Jadi saya tidak mau makin rusak. Saya harus berbalik sekarang. Yang kedua, usir setan-setan yang mau membelenggu hidup dengan pornografi. Yang ketiga, ambil langkah tegas untuk membuang sisa-sisa bahan-bahan pornografi dan aplikasi-aplikasi yang dapat memancing kita untuk kembali kepada ikatan pornografi ini. Yang keempat, jauhkan diri dari kesendirian. Nah, masuk kamar cuman kalau sudah mau tidur, saudara. Sebab kalau tidak, maka ujian, tantangan, ikatan, belenggu iblis ini akan semakin kuat di dalam kehidupan saudara, ya kan? Dan yang keempat, jauhkan diri dari kesendirian. Tadi saya bilang, ya kan, mulai bergaul, mulai keluar, ya kan, sehingga awalnya mungkin gak nyaman, tetapi itu cara saudara untuk membebaskan diri dari belenggu pornografi ini. Dan lalu yang kelima, terus kuatkan roh jiwa kita dengan firman Tuhan. Karena dengan roh yang kuat, dengan jiwa yang terus dipenuhi dengan firman Tuhan, kita terus diingatkan, gak bisa saya hidup begini. Gak bisa saya hidup begini, karena pornografi akan menghancurkan saya. Tetapi kebenaran Kristus akan memerdekakan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sayang sama saudara, saya cinta sama saudara, khususnya juga buat orang-orang muda. Jangan rusak hidup saudara dengan pornografi. Tuhan Yesus sayang saudara, hidup saudara berharga, tubuh saudara berharga. Jangan rusak dengan ikatan-ikatan pornografi. Bertobat hari ini. Lepaskan diri saudara dari itu. Karena kalau tidak, maka belenggu ini akan kuat membelenggu saudara. Dan saudara-saudara yang sudah menikah, suami-suami, istri-istri yang masih terikat dengan pornografi ini, dalam nama Yesus bebaskan diri saudara. Sehingga saudara hidup dalam tuntunan firman. Ya kan? Karena seks bukan sesuatu yang jahat. Seks bukan sesuatu yang rusak, saudara-saudara. Alkitab ajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus bertanggung jawab, saudara-saudara. Bahkan Alkitab bilang, hai istri, tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik suamimu. Hai suami, tubuhmu bukan milikmu sendiri, tapi milik istrimu. Artinya seks Kristen adalah seks yang kudus. Seks Kristen adalah seks yang bertanggung jawab. Dan seks Kristen adalah seks yang tetap menjaga tuntunan kehidupan untuk menjadi berkat. Bukan liar, saudara-saudara. Bukan seenaknya. Bukan akhirnya hancur dan binasa. Tetapi dalam tuntunan kebenaran. Karena ingat, alat kelamin pria, alat kelamin wanita diciptakan oleh Tuhan sendiri, saudara-saudara. Allah sendiri yang mendesain alat kelamin wanita dan alat kelamin pria. Berarti seks itu kudus. Seks itu benar. Jangan biarkan seksnya menjadi liar oleh karena kuasa setan telah menyerang saudara. Sehingga akhirnya diikat dengan pornografi dan masuk pada gerbang yang bernama pornografi. Yang kita lihat hanyalah kehancuran hidup dalam perzinahan. Anak-anak Tuhan Yesus harus melepaskan diri dari perzinahan dan masuk dalam kebenaran, kemuliaan, kekudusan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, doa saya menyertai saudara. Saya berdoa supaya kita semua
Selalu dikuatkan Tuhan dalam anugerahnya. Dan jangan lupa, setiap Senin kita ketemu bersama dalam program kita PSM Please Help Me. Kamu hebat. Sampai minggu depan. Haleluya.